Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan serta anugerah yang agung, yang mengutamakan para hambanya dengan pemberian yang berlimpah, mengistimewakan para aulianya yang mulia dan seluruh manusia dengan anugerahnya yang luhur dan ilmu-ilmu yang langsung dari Rabb-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang terpuji. Salawat salam yang senantiasa terulang sejak hari ini sampai hari pembalasan nanti. Amin. Amma ba'du. Kini perkenankan Al-Faqir untuk membacakan setetes daripada lautan yang amat luas tentang sirah atau biografi dari Sayyidina Al-Habib Aqil bin Husain Bafaqih radhiyallahu anhu yang menjadi perantara kehadiran kita pada hari ini di tempat yang penuh berkah dan majlis yang disaksikan para malaikat Allah serta orang-orang yang dekat dengannya, yaitu dalam rangka haulnya yang ke-58. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya kepada kita semua, dengan harapan kita akan dapat mengambil suri tauladan dan jejak langkah beliau yang berhasil terkumpul dalam manaqib ini. Nasab beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Al-Habib Aqil bin Husain bin Zain bin Alawi bin Abdullah bin Sheikh bin Abdullah bin Sheikh bin Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih bin Muhammad Maula Aidid bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Alawi bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Sayyidina Husain, dari pasangan Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyidatuna Fatimah az-Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kelahiran beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Habib Aqil Bafaqih radhiyallahu anhu lahir pada 1303 Hijriyah atau pada tahun 1886 Masehi di Desa Wringin Anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Ayahanda beliau Al-Habib Husain adalah seorang sholihin dan seorang wali yang arif serta terkenal dengan kezuhudannya. Meskipun beliau adalah cucu dari Bupati Pasuruan, yaitu Niti Diningrat II di kala itu. Beliau Al-Habib Husain sejak masa kanak-kanak diberangkatkan ayahnya, yaitu Al-Habib Zain, ke Madinah untuk belajar ilmu agama. Setelah bertahun-tahun beliau ta'lim di Madinatul Munawwarah, beliau pulang ke Indonesia, tepatnya di kota Pasuruan. Selang tidak lama kemudian Al-Habib Husain dijodohkan ibunya dengan seorang putri Bupati Blitar, yaitu Raden Ajeng Aisyah. Dari perkawinan itu Al-Habib Husain dikaruniai 4 anak laki-laki, dan yaitu Sayyid Alawi, Muhammad, Syekh dan Ali, dan 2 anak perempuan Syarifah Alawiyah dan Khadijah. Suasana, aturan dan adat istiadat keraton sangat tidak cocok dengan Habib Husain. Hal itu sangat mengusik hati beliau. Maka Al-Habib Husain memutuskan untuk hijrah ke desa Nguling. Beliau rela meninggalkan kemewahan kekeratonan bupati dan pergi ke desa dengan menempati sebuah rumah bambu yang kecil. Setelah menginjak usia sekitar 9 tahun, di usia kira-kira 70 tahun, Habib Husain mempersunting seorang gadis solehah di desa Wiringin Anom. Dari perkawinan itu beliau dikarunia anak laki-laki, yaitu Al-Habib Aqil. Al-Habib Aqil di masa kecilnya dididik langsung oleh ayahandanya sendiri, yaitu Al-Habib Husain. Setelah menginjak sekitar 9 tahun, beliau diberangkatkan ayahandanya ke Madinah untuk memperdalam ilmu agama. Menjelang keberangkatan ke Madinah, ayahandanya mengajak Habib Aqil ke rumah bibinya di Probolinggo untuk mencari tambahan biaya perjalanan ke Madinah. Di saat sang ayah lagi berbincang-bincang dengan bibinya, Al-Habib Aqil bermain di sekitar pekarangan rumah tersebut. Sepulang dari bermain, kantung Habib Aqil dipenuhi dengan uang yang sangat banyak dan lebih dari cukup untuk biaya pergi ke Madinah. Sang ayah menegur,
dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Habib Aqil menceritakan dengan polosnya, ya Abu ya, sewaktu bermain tadi, aku didatangin oleh orang tua yang berjubah dan berkata, apakah kamu Aqil putra Husain yang akan berangkat taklim ke Madinah? Kemudian aku diajak ke rumahnya dan diberikan uang ini. Ayahandanya ingin membuktikan ucapan anaknya tersebut, dan ternyata orang berjubah dan rumah yang diceritakan Habib Aqil lenyap. Maha suci Allah memberi kemudahan hambanya yang bersungguh-sungguh dalam mencari ridhonya. Selang berapa lama Habib Aqil di Madinah, ibunya sangat gelisah karena mendapatkan kabar simpang siur dari beberapa orang bahwa anaknya meninggal. Sang ibu sangat sedih, selalu berkeluh kesah kepada suaminya yaitu Habib Husain. Dan suatu ketika setelah melaksanakan sholat zuhur, Habib Husain langsung masuk ke kamarnya atau berdiam diri yang tidak biasa beliau lakukan. Tak lama kemudian beliau keluar dari kamar sambil menunjukkan sebuah cincin kepada istri beliau, yang mana cincin itu adalah pemberian beliau sewaktu Habib Aqil berangkat ke Madinah. Habib Husain menuturkan kepada sang istri, anak kita sehat-sehat saja, cincin pemberian ini aku ambil sewaktu dia tidur. Istri beliau sangat senang dan juga heran padahal anaknya berada jauh di Madinah. Selama kurang lebih 5 tahun taklim di Madinah, Habib Aqil pulang menemui ayahnya yang sedang sakit. Sekitar 2 tahun kemudian saat beliau berusia 16 tahun, ayahanda beliau atau Habib Husain meninggal dunia. Beliau menjalani kehidupan bersama sang ibu dalam keadaan yang sangat sederhana. Bahkan Habib Aqil membantu ibu beliau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Amalan dan ibadah beliau radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki rasa cinta yang sangat besar dan ta'alluq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau buktikan dengan banyak berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap hembusan nafasnya. Bahkan di waktu tidur beliau tidak terlepas dengan zikirnya. Ibu jari kaki beliau selalu bergerak. Jika sang istri ingin membangunkan beliau, cukup memegang atau menghentikan gerakan ibu jari kaki tersebut. Rumah beliau selalu didatangi tamu-tamu yang seolah tak pernah ada habisnya, mengunjungi beliau yang berdatangan dari berbagai penjuru. Suatu ketika pernah salah seorang tamu bergumam dalam hatinya, bagaimana sholatnya Habib Aqil? Padahal adzan zuhur sudah dari tadi dikumandangkan. Dan di saat Habib Aqil masuk ke dalam kamarnya, tamu tersebut memberanikan diri untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Al-Habib Aqil. Dia mengintip dari lubang kamar Habib Aqil dan ternyata beliau sedang sholat berjamaah dengan banyak orang berjubah dan berpakaian serba putih. Akhlak beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun akhlak beliau adalah akhlak nabawiyah, sebagaimana datuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mengasihi dan penyayang terutama kepada fakir miskin, para janda dan yatim piatu. Beliau senantiasa mengurusi segala kebutuhan mereka. Beliau juga memelihara beberapa anak yatim di rumah dan memperlakukan mereka sebagaimana anak kandung beliau sendiri. Akhlak beliau sangatlah terpuji dan sifatnya amatlah luhur, murah senyum, selalu bersikap santun kepada setiap orang yang datang mendatanginya dan selalu menampakkan keceriaan kepada mereka. Jelasnya, siapapun yang duduk dan berteman dengan beliau pasti merasakan sebagai orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh beliau. Akhlakul karimah, serta yang paling luas sifat bijaksana, kasih sayang dan lemah lembut kepada semua orang. Seorang yang baik dan tidak pernah berucap atau berbuat kecuali yang baik. Sifatnya adalah pemaaf, selalu memberi nasihat yang baik kepada orang lain dan selalu bermurah dalam kebaikan. Akhlak beliau adalah warisan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kedermawanan beliau radhiyallahu taala anhu. Kedermawanan Al-Habib Aqil bin Husain Ba'faqi adalah ibarat lautan tak bertepi. Beliau orang yang selalu bermurah tangan. Beliau belum pernah menolak seorang pun yang meminta, walaupun hanya dengan memberi salah satu dari pakaiannya. Pernah suatu hari beliau menyuruh tukang kusir dokar untuk mengambil jas yang beliau jahitkan. Setelah jas yang baru itu beliau pakai, maka jas yang lama beliau hadiahkan kepada tukang kusir dokar tersebut. Selang tak lama kemudian ada seorang mengadu kepada beliau bahwa anaknya mau menikah dan tidak memiliki jas. Langsung tanpa basa-basi Al-Habib Aqil melepas jas yang baru beberapa menit beliau pakai untuk diberikan kepada tamu tersebut. Sebagaimana ungkapan seorang ulama, seandainya ia tak memiliki apapun kecuali rohnya, maka ia pun akan menyerahkan kepada yang memintanya.
karomah beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun karomah Habib Aqil bin Husain Ba'faqih yang sangat luar biasa, tampak dan amat termasyhur bagaikan pancaran sinar matahari, karena tak terhitung hingga terlalu banyak untuk diceritakan. Pernah suatu kejadian di saat masyarakat sedang berkerumun, Al Habib Aqil lewat dan mendatangi rumah tempat berkerumunnya masyarakat tersebut. Tampak seorang ibu yang sedang menangis karena anak semata wayangnya dikira sudah meninggal. Beliau Al Habib Aqil kemudian mengangkat bocah tersebut keluar rumah, lalu meletakkan kepala bocahnya tersebut di luar pintu, sedangkan badannya di dalam pintu. Kemudian beliau siramkan air ke sekujur tubuhnya, bocah tersebut subhanallah, bocah tersebut sembuh dan terbangun kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wasiat beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau juga banyak berwasiat tentang berbakti kepada kedua orang tua dan memberi peringatan yang cukup keras bagi yang durhaka kepada mereka. Beliau juga memiliki ta'alluq yang sangat sempurna dengan leluhur dan para salafnya yang mulia. Beliau tidak henti-hentinya menyerukan agar berpegang teguh dengan thariqah dan ajaran para salafnya dan mengikuti jejak mereka. Kewafatan beliau radhiyallahu taala anhu rahmatullah pada malam Selasa 10 Rajab tahun 1380 Hijriah. Tepatnya pada umur 77 tahun beliau menyerahkan ruhnya yang suci ke hadirat Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridhai. Pada hari Rabu beliau radhiyallahu taala anhu disolatkan. Saat itu yang menjadi imam sholat jenazah adalah Al Habib Saleh bin Musin Al Hamid Tanggul dan dikebumikan di pemakaman Wareng, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Dengan dihadiri lautan manusia yang membanjiri pemakaman beliau radhiyallahu taala anhu, mereka saling berdesakan dan berebut untuk membawa keranda jenazah beliau ataupun hanya sekedar menyentuhnya. Dan kini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya yang kita sekarang berada dalam naungan rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita semua dengan asrar dan berkahnya serta anwar dan nafahatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haul ini sebagai perkumpulan yang dirahmati, dan siapa saja yang menghadiri majelis ini atau mereka yang berhalangan untuk menghadiri dan tidak bersama kita saat ini beserta kaum muslimin, semoga mendapatkan berkah, sir dan nurnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsir. Mudah-mudahan kita semuanya dengan menyimak biografi tadi bisa mengambil manfaat yang besar dari ibadah beliau, ijtihad beliau, zuhud beliau, dan sahha beliau. Inna zamana limithlihi labakhilu. Zaman sekarang ini untuk mencari seperti beliau sangat kikir sekali untuk mengeluarkan orang-orang seperti beliau. Oleh karena itu mudah-mudahan dari cucu-cucu beliau, keturunan-keturunan beliau tumbuh lagi dan semakin banyak memberikan berkah kepada masyarakat dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin.